Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat hidayah, berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman yang diberikan kepada kita semua, sehingga tentunya kita kembali lagi berjumpa dan bertemu melalui Zoom meeting ini dalam rangka proses perkuliahan terkait dengan mata kuliah hukum internasional. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi suri teladan untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya melangkah ke pertemuan pertama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengenai mata kuliah hukum internasional ini, kontrak perkuliahan kita akan laksanakan di grup WA terkait mengenai berapa persen kehadiran, tugas, UAS, dan mengenai meet-nya. Nanti kita akan sepakati berapa persen sehingga berjumlah 100%. Kemudian yang perlu lagi saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait mata kuliah hukum internasional. Di jadwal saya ada 2 kelas yang saya ajarkan, yaitu hukum keluarga 4B. Ini saya akan masuk di kelasnya hari Selasa jam 7 pagi sampai jam 8.40. Kemudian hukum internasional ada di hari Rabu pukul 8.00 sampai 10.20 di HK4A. Jadi ada 2 kelas di hukum keluarga di Prodi HK. Saya mengajarkan hukum internasional. Sekiranya ketua tingkat atau adik-adik mahasiswa dapat menghubungi saya bila mana waktu proses pembelajaran telah mulai. Tolong diingatkan sebelumnya ya, 1 hari sebelumnya. Jadi insya Allah kita akan kontrak perkuliahan melalui grup WA. Saya tidak akan memperkenalkan diri saya lagi karena di kelas Anda saya sudah masuk beberapa kali ya. Saya sudah kenal nama dan nomor handphone. Hanya saja berganti mata kuliah yang saya bawakan di semester ini. Baik, pada adik-adik mahasiswa yang sama-sama tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan masuk kepada sub materi terkait mata kuliah hukum internasional. Ini kita akan masuk di materi pertama. Masuk di materi pertama, ini pengertian hukum internasional. Dia langsung fokus ya, hal-hal yang bisa mengganggu bisa diabaikan dulu, ditinggalkan dulu. Ini pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara, hubungan negara dengan subjek hukum lain itu bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Ini Anda lihat, jadi itulah pengertian hukum internasional. Ini terlihat 3 hubungan hukum. Yang pertama ada hubungan negara dengan negara, di situ Anda tahu negara di mana ada suatu hubungan pasti ada hukum atau ada yang mengatur. Kemudian yang kedua, bagian B, hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya bukan negara. Kemudian yang C, hubungan subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Kemudian yang kedua, ruang lingkup hukum internasional. Jadi A, hubungan negara dengan negara. Negara sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta berkewajiban untuk melindungi dan mencerdaskan bangsa. Jadi tentunya penjelasan ini sudah jelas ya, bagaimana sih terkait hubungan negara dengan negara yang lain. Kemudian selanjutnya ada 4 unsur ya yang terbentuknya sebuah negara. Yang pertama adanya wilayah dengan luas yang tertentu, kemudian adanya penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kemudian adanya
pemerintahan yang berdaulat, kemudian adanya pengakuan dari negara-negara yang lain. Olehnya itu tentunya poin keempat ini ada pengakuan dari negara lain, makanya kita itu di setiap negara dengan negara yang satu tentunya saling berketergantungan, artinya saling membutuhkan satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya, hubungan negara dengan negara, ya. Sebuah bangsa tidak dapat maju dan berkembang tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain di dunia ini. Itu sudah pasti, ya, bahwa kita ini termasuk Indonesia, banyak negara-negara lain yang tentunya membantu peran kemajuan bangsa negara Indonesia itu sendiri. Suatu negara memerlukan bantuan dari negara lain akan sesuatu kebutuhan, demikian pula sebaliknya negara lain juga membutuhkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi baik negara satu dengan yang lain saling satu sama lain membutuhkan. Kalau mengapa? Ya, karena tingkat kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alam di sebuah negara itu berbeda dengan negara lain. Maka daripada itu kita dengan negara lain itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena belum tentu ada di negara yang lain, belum tentu ada di negara Indonesia. Ya, contoh misalnya sumber daya alam, banyak sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia, tapi ada yang negara lain tidak ada yang berkurang sumber daya alamnya. Itulah sebabnya diperlukan hubungan antara negara dan negara. Jadi kemudian bisa lihat di slide-nya, ya, jumlah negara-negara di dunia kurang lebih ada 196 negara. Kemudian selanjutnya bentuk hubungan negara dengan negara. Ya. Jadi selanjutnya ada pembahasan terkait bentuk hubungan dengan negara. Ya. Hubungan antara negara dan negara dapat berbentuk melalui kerjasama internasional. Ya. Kerjasama internasional ini berbagai bidang, seperti ada kerjasama di bidang sosial dan budaya. Bisa Anda sudah menyaksikan di media-media sosial, ya, kerjasama terkait dengan kesenian, budaya, ya. Ada beberapa konser musik, ada adat, kunjungan adat istiadat yang dilakukan oleh negara-negara lain. Begitupun sebaliknya, negara Indonesia berkunjung kepada negara-negara sahabat. Kemudian selanjutnya kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Ini tentunya ada ekspor dan impor, ya, barang-barang masuk, barang yang diekspor diimpor, ya, dari luar negeri. Tentunya ini adalah kerjasama dari bidang sisi ekonomi. Kemudian kita berbicara terkait kerjasama internasional di bidang politik keamanan, ya, ini sudah jelas. Kemudian kerjasama di bidang hukum, ya, ini lebih jelas lagi, ya, terkait mengenai perlindungan kepada tenaga warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sana, ya, membutuhkan perlindungan hukum. Makanya ini dari negara satu dengan lain perlu ada kerjasama internasional atau hukum internasional yang mengatur. Kemudian selanjutnya kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, ya, sehingga tentunya kita saling mengetahui beberapa kekuatan negara kita, bagaimana kekuatan alutsista kita, sehingga tentunya kerjasama di pertahanan dan keamanan ini kita bisa bagaimana menjaga keamanan antar negara sehingga terhindar dari konflik dan gangguan keamanan yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya bagian B, hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya bukan negara, ya. Hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya bukan negara. Subjek hukum bukan negara yang disingkat dengan SHBN adalah pihak-pihak lain selain negara yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Beberapa subjek hukum bukan negara antara lain organisasi internasional, ya, seperti suatu organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dan didirikan untuk tujuan tertentu, misalnya PBB, ASEAN, ADB, IMF, Palang Merah Internasional, ICRS, Tata, Vatikan, dan perusahaan multinasional MNC. Kemudian yang kedua terkait subjek hukum bukan negara (SHBN), individu sebagai subjek hukum bukan negara. Lahirnya deklarasi universal tentang hak asasi manusia atau Human Rights, Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di beberapa kawasan menyatakan individu adalah sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.
Kemudian selanjutnya bentuk kerjasama antara negara dan subjek hukum bukan negara. Kerjasama internasional antara negara dan subjek hukum bukan negara dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama, hubungan kerjasama antara negara dengan PBB seperti menjadi anggota PBB. Kemudian yang kedua, hubungan kerjasama antara negara dan organisasi internasional di bawah PBB seperti WHO, FIO, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hubungan kerjasama negara dengan ICRS. Kemudian yang keempat, hubungan kerjasama antar negara dan perusahaan atau MNC. Kemudian yang ketiga, yang C, hubungan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hubungan subjek hukum bukan negara satu sama lain dilakukan dengan beberapa cara antara lain hubungan kerjasama antara PB dan Uni Eropa EUA. Kemudian yang kedua, hubungan kerjasama antara ASEAN dan UNESCO untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan regional. Kemudian yang ketiga, hubungan SHBN dan NATO sama lain. Hubungan kerjasama antara ICRC dan UNHCR dalam hal penanganan masalah pengungsian dan korban perang, terutama di Timur Tengah. Itulah tadi beberapa hubungan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Adapun terkait mengenai pengertian hukum internasional, ini ada beberapa, saya kutip ada beberapa pengertian hukum internasional yang lain lagi, referensi yang lain begitu banyak, hanya satu yang saya munculkan. Anda bisa kembangkan dan bisa cari referensi terkait mengenai pengertian hukum internasional oleh beberapa pakar hukum internasional yang lain. Saya rasa itu dulu terkait mengenai pengertian hukum internasional dengan beberapa ruang lingkup hukum internasional. Semoga tentunya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait mengenai materi pengertian dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Mudah-mudahan materi singkat ini dapat memberikan pencerahan, pengertian, dapat memberikan pemahaman secara luas terkait hukum internasional itu sendiri. Insya Allah di lain waktu kita akan melanjutkan ke sesi pertemuan kedua di materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nanti melalui chat WA yang ada di grup atau langsung chat pribadi ke saya ya. Sekian.